Malam itu langit timur tengah berubah warna, sirna meraut panjang, bukan satu kota, bukan dua, hampir serentak. Dari arah timur, jejak cahaya membelah cakrawala, rudal cepat, sulit dideteksi. Iran mengklaim ini bukan sekedar balasan, ini peringatan, ini babak baru. Targetnya jelas, Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Ledakan terdengar beruntun, tanah bergetar, kaca-kaca pecah, orang berlari menuju bunker. Di Yerusalem, cahaya orang menyala di kejauhan. Di wilayah pesisir, asap hitam membumbung tinggi. Militer Israel mengonfirmasi peluncuran rudal dari wilayah Iran. Beberapa dicegat, beberapa lolos. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan suatu yang lebih mengejutkan. Mereka mengklaim telah menembak rudal balistik ke arah kapal Indo-Amerika, sebuah simbol kekuatan militer global. Sebuah pesan langsung ke Washington. Di ruang redaksi internasional, berita mengalir deras. Al Jazeera melaporkan korban mulai berjatuhan, tentara dan warga sipil. Angka-angka berubah setiap jam, situasi bergerak cepat, narasi saling bertabrakan. Teheran menyebutkan pertahanan diri, Tel Aviv menyebutkan agresif brutal. Washington berbicara tentang stabilitas kawasan, tapi di lapangan yang terdengar hanya dentuman dan cerita. Ini bukan lagi perang bayangan, bukan operasi rahasia terbatas, ini terbuka, terang-terangan, dan dunia menyaksikan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini puncak eskalasi atau baru permulaan dari konflik yang lebih besar? Karena ketika rudal hipersonik diklaim meluncur tanpa henti, bukan hanya satu negara yang terbakar, seluruh dunia menahan nafas. Bermula dari satu malam yang sunyi, lalu berubah menjadi operasi militer terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pesawat tempur meraung, rudal jelajah dilepaskan, targetnya fasilitas strategis di wilayah Iran. Serangan itu disebut sebagai langkah pencegahan, langkah untuk melumpuhkan kemampuan militer, langkah untuk mengirim pesan tegas. Di belakang operasi itu ada koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel. Sasaran mereka bukan sembarang titik, gudang persenjataan, pusat komando, instalasi yang diduga menyimpan rudal jarak jauh. Ledakan pertama mengundang kawasan industri militer. Api menjulang, asap hitam terlihat dari kilometer jauhnya. Beberapa jam kemudian, Teheran mengonfirmasi adanya korban, termasuk personel militer penting. Di jalan ibu kota, warga berkumpul, marah, terpukul, merasa harga diri mereka diinjak. Televisi nasional menyiarkan gambar reruntuhan. Bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh, ini hanya rangka beton terbakar. Di dalam markas besar militer, rapat darurat digelar. Ada suara meninggi, peta-peta dipendangnya di atas meja panjang, dan di sanalah kata balasan mulai terdengar lebih keras. Bukan sekedar reaksi simbolik, bukan serangan terbatas, tapi suatu yang setara atau bahkan lebih besar. Korps Garda Revolusi Islam kemudian muncul ke publik. Pertanyaannya mereka tegas, serangan sebelumnya disebut sebagai agresi terbuka, dan agresi harus dijawab. Beberapa jam setelah pidato itu, aktivitas militer di pangkalan-pangkalan Iran meningkat drastis. Truk pengangkut rudal bergerak dalam gelap dan meluncur diposisikan. Drone-drone bersiap di landasan. Ini bukan lagi latihan rutin, ini mobilisasi nyata. Di sisi lain, di Tel Aviv dan beberapa kota lain di Israel, intelijen mulai menangkap sinyal pergerakan. Sistem pertahanan udara disiagakan, Iron Dome diaktifkan penuh, prajurit dipanggil dari cuti. Ketegangan merambat seperti api di padang kering. Lalu datanglah malam 1 Maret 2026. Sinyal pertama terdengar sebelum tengah malam, panjang, menusuk. Beberapa menit kemudian cahaya terang melesat dari arah timur. Gelombang pertama rudal balistik diluncurkan, disusul drone dalam jumlah besar. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran dari wilayah Iran. Targetnya wilayah strategis dan instalasi militer di kota Bet Shemesh. Ledakan menghantam kawasan pemukiman, bangunan runtuh, korban mulai berjatuhan. Sementara itu, ARGC mengklaim sesuatu yang lebih besar. 4 rudal balistik diarahkan ke kapal induk Amerika Serikat. Simbol supremasi militer global, simbol kehadiran Washington di Timur Tengah. Pentagon menyatakan kapal itu tidak terkena dampak langsung, namun pesan politiknya sudah tersampaikan. Ini bukan lagi konflik proksi,
Ini kontak langsung. Laporan dari berbagai media internasional menyebut korban terus bertambah. Tentara Amerika dilaporkan tewas dalam bentrok di beberapa titik kawasan. Luka-luka serius tercatat, dan di tengah semua itu, rakyat sipil menjadi saksi sekaligus korban. Anak-anak terbangun dalam ketakutan, orang tua mencari tempat aman, rumah sakit penuh, duka berubah menjadi amarah, amarah berubah menjadi keputusan militer. Satu serangan melahirkan serangan berikutnya, satu korban memicu gelombang baru. Inilah awal gelombang balasan, bukan sekedar reaksi emosional, tapi eksalasi yang direncanakan. Dan ketika rudal pertama menghantam tanah, semua pihak sadar perang ini telah memasuki babak yang lebih berbahaya. Radar menangkap jejak panas 1 titik, lalu 5, lalu puluhan. Dari wilayah Iran, rudal balistik diluncurkan bergelombang, disusul drone jarak jauh. Suara gemuruhnya tidak terdengar di kota-kota Israel. Yang terdengar hanya sirene panjang mendesak tanpa jeda. Di Tel Aviv, warga berlari menuju bunker bawah tanah. Pintu besi ditutup keras, tangga darurat penuh sesak. Seorang ibu menggenggam tangan anaknya. Seorang pria tua tertatih membawa tas kecil. Tak ada yang bicara, hanya nafas berat. Di atas sana, langit seperti retak. Sistem pertahanan udara Israel menyala. Rudal penjegat meluncur menembus malam. Cahaya putih bertabrakan dengan cahaya oranye. Ledakan di udara, percikan api berjatuhan seperti hujan logam. Militer Israel mengumumkan intersepsi berhasil, tapi tidak semuanya bisa dihentikan. Beberapa rudal lolos, satu menghantam kawasan pinggiran, dentuman terasa sampai radius beberapa kilometer. Kaca jendela pecah serentak, alarm mobil meraung tanpa kendali. Di kota Beth Shemesh, asap hitam membumbung tinggi. Tim medis berlari di antara puing-puing, tandu diangkat cepat. Radio komunikasi penuh teriakan, "Kami butuh bantuan tambahan." Ada korban di lantai 2. Lampu ambulan memantul di debu berterbangan. Sementara itu, di laut lepas, kapal induk Amerika Serikat meningkatkan status siaga. JJ tempur dipersiapkan di dek. Awal kapal beralih ke posisi masing-masing. Korps Garda Revolusi Islam mengklaim 4 rudal balistik diarahkan ke kapal tersebut. Sebuah pesan langsung ke Washington. Pentagon menyatakan tidak ada hambatan langsung, namun ketegangan di perairan itu nyata, tak kasat mata tapi terasa. Di pusat komando militer Israel, layar-layar besar menampilkan peta digital. Titik merah bergerak cepat, operator berbicara tanpa henti. Ini belum selesai. Drone-drone berlintas rendah, lebih sulit deteksi, lebih sulit dicegat. Satu drone meledak di dekat instalasi militer. Api membesar, sirena pemadam kebakaran bersaut-sautan. Di Yerusalem, ledakan terdengar dari kejauhan. Warga menunduk, beberapa merekam dari balkon, beberapa lainnya berdoa. Langit kini bukan lagi ruang kosong, ini menjadi medan tempur terbuka. Di pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, tentara bersiaga penuh, rompi anti peluru dikenakan, helm dikencangkan. Laporan menyebutkan korban mulai jatuh di berbagai titik, tentara terluka, sebagian gugur, perintah balasan disiapkan. Jet tempur Israel lepas landas, suara mesinnya memekakan telinga menuju arah timur. Konflik ini tak lagi bersiap diam-diam, ini terbuka terang-terangan. Setiap ledakan menjadi pesan, setiap rudal menjadi pernyataan politik, dan di antara semua strategi itu ada manusia. Para medis yang kelelahan, tentara yang menatap layar radar tanpa berkedip, keluarga yang menunggu kabar. Langit terus menyala, cahaya pencegat, cahaya ledakan, cahaya kebakaran. Beberapa jam terasa seperti beberapa hari. Ketika fajar mulai muncul, asap masih menggantung di udara. Puing-puing berserakan di jalanan, tapi satu hal jelas, langit malam itu telah berubah menjadi saksi bahwa konflik ini telah naik level. Bukan lagi sekedar ancaman, bukan lagi retorika diplomasi, langit telah menjadi medan pertempuran, dan dunia menonton, dan jantung berdegup lebih cepat. Perang ini tidak berdiri sendiri, ia bukan ledakan yang muncul tiba-tiba, ia adalah akumulasi dari tahun-tahun ketegangan, sanksi ekonomi, operasi rahasia, perang bayangan di beberapa wilayah. Hubungan antara Iran dan Israel memang sudah lama berada di titik beku, saling ancam, saling tuding, saling siaga. Di belakang Israel ada kekuatan besar, Amerika Serikat.
Serikat, sekutu utama, pendukung militer, dan aktor global dengan kepentingan luas di Timur Tengah. Ketika serangan awal terjadi, itu bukan hanya pukulan ke Teheran, itu adalah pesan geopolitik, pesan bahwa garis merah telah dilintasi. Iran membacanya sebagai agresi langsung, bukan lagi konflik proksi, bukan lagi perang lewat pihak ketiga. Dan ketika rudal diluncurkan sebagai balasan, itu bukan hanya ditujukan ke Israel, itu juga ditujukan ke Washington. Klaim tentang serangan terhadap Amerika Serikat adalah simbol bahwa Iran berani menyentuh aset militer Amerika, simbol bahwa eskalasi telah naik kelas. Namun disinilah benang merah mulai terlihat. Setiap negara di kawasan memiliki kepentingan, setiap pangkalan militer memiliki arti strategis. Pangkalan AS tersebar di berbagai titik Timur Tengah dari Teluk hingga wilayah gurun yang jarang diberitakan. Ketika satu titik diserang, yang lain otomatis siaga. Sistem pertahanan udara diaktifkan, armada laut bergerak, jet tempur disiapkan, negara-negara tetangga ikut waspada. Mereka tidak ingin wilayahnya menjadi ladang tempur berikutnya, tapi mereka juga tidak bisa sepenuhnya netral. Beberapa negara menyerukan deeskalasi, beberapa lainnya memperkuat militernya secara diam-diam. Harga minyak dunia mulai bergerak, pasar saham bergetar, investor global menahan nafas karena perang di Timur Tengah tidak pernah hanya soal Timur Tengah. Ia menyentuh jalur energi, ia menyentuh perdagangan global, ia menyentuh stabilitas ekonomi dunia. Di Dewan Keamanan PBB, pertempuran darurat digelar, pernyataan keras dilontarkan, tapi solusi konkret belum terlihat. Retorika diplomasi terdengar elegan, namun di lapangan rudal tetap meluncur. Di jalanan Teheran, warga meneriakan dukungan untuk militernya. Di Tel Aviv, masyarakat menuntut perlindungan maksimal. Di Washington, perhitungan strategis dilakukan dengan dingin. Apakah akan membalas langsung atau menahan diri demi mencegah perang besar? Setiap keputusan memiliki resiko. Jika membalas terlalu keras, konflik bisa meluas ke banyak front. Jika menahan diri dianggap lemah, inilah simbol rumitnya. Tidak ada langkah yang benar-benar aman. Dan di tengah besaran itu, aktor-aktor non-negara juga bergerak. Kelompok milisi, aliansi regional, faksi-faksi bersenjata. Mereka bisa memanfaatkan kekacauan atau terseret masuk tanpa pilihan. Benang merah konflik ini semakin kusut. Awalnya adalah serangan balasan, lalu menjadi duel terbuka, kini berpotensi menjadi konflik multilateral. Satu kesalahan perhitungan kecil saja bisa memicu perang regional, dan perang regional di kawasan ini selalu berpotensi menjadi krisis global. Dunia kini tak lagi sekedar penonton. Negara-negara besar terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi global terpengaruh, stabilitas politik diuji. Ketika satu rudal meluncur, ia membawa lebih dari sekadar bahan peledak. Ia membawa pesan politik, ia membawa risiko diplomatik, ia membawa kemungkinan perang yang lebih luas. Inilah benang merahnya. Konflik ini bukan hanya tentang 2 atau 3 negara, ia adalah simbol kepentingan global, dan ketika simbol ditarik terlalu keras, bukan hanya satu sisi yang akan merasakan dampaknya, seluruh dunia bisa ikut terseret masuk. Di balik strategi militer, di balik peta digital dan radar canggih, ada manusia. Malam itu di kota-kota Israel, pintu-pintu bunker dibuka tergesa. Tangga beton dipenuhi langkah panik, anak-anak digendong setengah tertidur, orang tua dibantu turun perlahan. Sirine merangau lagi dan lagi. Di dalam ruang sempit bawah tanah, lampu neon menyala pucat. Udara terasa berat. Seorang ibu menutup telinga anaknya setiap kali dentuman terdengar. Seorang remaja memeluk adiknya tanpa bicara. Ponsel di tangan mereka terus menyala. Grup keluarga penuh kesan. Sudah di bunker, kamu aman. Di atas sana ledakan membelah malam. Di bed smash, tim penyelamat menggali reruntuhan. Debu menempel di wajah mereka, keringat bercampur abu. Nama-nama mulai disebut, daftar korban dibacakan pelan. 9 orang dilaporkan tewas, puluhan luka-luka. Ambulan tak henti datang dan pergi, lampu biru berputar di jalanan gelap. Di ruang gawat darurat, dokter bekerja tanpa jeda.
perban, infus, darah. Tak ada waktu untuk menganalisis geopolitik, yang ada hanya menyelamatkan nyawa. Sementara itu di pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah, ketegangan berbeda terasa. Tentara berjaga dengan rompi anti peluru, helm terpasang bahkan saat makan cepat. Laporan dari media internasional termasuk Al Jazeera menyebutkan korban di pihak Amerika juga mulai berjatuhan. 3 tentara dilaporkan tewas, beberapa lainnya luka serius. Di rumah-rumah ribuan kilometer jauhnya, keluarga mereka menunggu kabar. Seorang istri di Texas menatap layar televisi tanpa berkedip. Seorang ibu memegang rosario di ruang tamu. Perang terasa jauh, tapi dampaknya sangat dekat. Di sisi lain, di jalan Teheran, Iran, suasana juga penuh emosi. Sebagian warga turun ke jalan mengibarkan bendera mendukung langkah militernya. Namun ada juga yang hanya diam di rumah, takut akan serangan balasan berikutnya. Karena ketika rudal diluncurkan, balasan hampir selalu menyusul. Anak-anak Iran juga mendengar sirene. Orang tua mereka juga menatap langit dengan cemas. Perang selalu punya 2 sisi luka. Di Yerusalem, suara azan dan lonceng gereja bercampur dengan sirene. Kota suci itu merasakan ketegangan yang tak biasa. Para pemuka agama menyerukan doa bersama, memohon agar api konflik tidak membesar. Tapi di langit, asap masih terlihat tipis saat fajar datang. Keesokan paginya, Seoul, sekolah-sekolah diliburkan, transportasi umum dibatasi. Anak-anak bertanya, apakah ini akan lama? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Di media sosial, gambar reruntuhan menyebar cepat. Video ledakan diputar jutaan kali. Empati mengalir, tapi juga kebencian. Narasi saling bertabrakan. Setiap pihak merasa menjadi korban, setiap pihak merasa benar. Namun di antara semua klaim dan bantahan, yang paling nyata adalah rasa takut. Takut kehilangan, takut sirine berikutnya, takut telepon di tengah malam, dari Bangka ke rumah sakit, dari pangkalan militer ke ruang keluarga. Konflik ini bukan sekedar angka korban, ia adalah wajah-wajah yang gemetar, air mata yang jatuh diam-diam. Dan ketika dunia memperdebatkan strategi, rakyat biasa hanya menginginkan satu hal sederhana: malam tanpa sirene, langit tanpa cahaya rudal, dan hidup yang kembali terasa normal.